Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 24 Desember 2021 kita akan membahas 3 buah emiten. Di mana emiten yang kita bahas itu adalah emiten yang dimiliki oleh Bukit Asam, kemudian Wijaya Karya dan Matahari Department Store. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten Bukit Asam dengan kode emiten PTBA. PTBA hari ini dibuka di harga 2.700 dengan rentang harganya adalah 2.670 sampai dengan 2.740 dan ditutup di harga 2.710 atau menguat hanya 10 poin atau 0,37% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di Rp2.700. PTBA sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 42,01 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 31,22 triliun dengan price earning ratio yang masih cukup rendah yaitu 4,91 kali. Dan PTBA hari ini memiliki average price itu sebesar Rp2.712,5. Kalau kita perhatikan perdagangan PTBA hari ini itu paling banyak PTBA diperdagangkan di harga penutupan yaitu di 2.710 itu sebesar 49.756 lot dengan 607 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market itu tampak antrian paling banyak di posisi bidnya itu adalah di harga 2.700 itu sebesar 10.300 lot, dan di overnya sendiri itu paling banyak antrean ada di harga 2.750 itu sebesar 44.891 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk melihat price diary daripada PTBA, maka kita peroleh informasi bahwa PTBA dalam 30 hari kumulatif up and down itu ditutup hijau sebanyak 11 hari dan ditutup merah sebanyak 8 hari, di mana rentang harga daripada PTBA dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 2.520 sampai dengan 2.800 rupiah, dan secara year to date-nya adalah di 1.995 sampai dengan 3.100 rupiah. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign sales itu sebesar 6,18 miliar rupiah hari ini untuk emiten PTBA, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign sales sebesar 47,56 miliar rupiah, sedangkan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sales sebesar 117,78 miliar rupiah di emiten PTBA. Dan kalau kita lihat dari key statistik daripada PTBA sendiri itu tampak di kuartal ketiga ini itu PTBA earning per share-nya itu lumayan meningkat hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan kuartal kedua. Dan kalau kita perhatikan secara annual atau secara tahunan, kemungkinan EPS PTBA di tahun 2021 ini adalah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan 3 tahun terakhir ini. Dan kalau kita perhatikan secara valuasi untuk PTBA, jadi per PTBA adalah sebesar 4,91 dan PBVR-nya itu sebesar 1,5 kali, sehingga secara valuasi PTBA masih boleh dikatakan agak murah. Dan dari sisi profitability sendiri itu tampak NPM daripada PTBA maupun ROE-nya itu berada di atas 10%, sehingga secara profitability manajemen itu mampu bekerja memaksimalkan pendapatan dari perusahaan. Dari sisi liquidity-nya juga tampak cukup lumayan sehat, di mana debt equity ratio PTBA itu di bawah 100% dan quick ratio-nya ini di atas 100%, sehingga secara fundamental ini bisa kami simpulkan bahwa PTBA ini cukup layak untuk dikoleksi. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada PTBA, maka kita dapat informasi bahwa hari ini PTBA untuk bandar detektor top 1 broker dan top 3 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana top 5 broker ini sedang melakukan small akumulasi, dan broker CC adalah sebagai top net buyer-nya di harga 2.715 dan broker BK adalah sebagai top net seller-nya.
Dan kalau kita berpindah dalam 1 minggu terakhir untuk PTBA, maka kita peroleh informasi dari Bandar Detektor. Itu tampak top 1 broker dan top 3 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, di mana top 5 broker ini sedang melakukan small akumulasi, dan broker GR adalah sebagai top net buyer-nya di harga 2.692, sedangkan broker BK adalah sebagai top net seller-nya. Dan dari sisi stokastiknya sendiri itu kalau kita perbesar sedikit, tampak hari ini baru saja terjadi golden cross, sehingga kemungkinan harga akan cenderung bergerak naik keesokan harinya. Dan kalau kita lihat dari volumenya sendiri, tampak volume perdagangan di hari ini lebih besar dari volume perdagangan hari kemarin, jadi cukup menarik untuk PTBA. Dan dari MACD-nya ini kalau kita perhatikan, itu tampak garis MACD ini mulai mendekati garis signal, dan dari sisi histogramnya sendiri ini tampak sudah mulai mendekati angka 0, sehingga kalau ini terkonfirmasi terjadi perpotongan, maka tren akan segera berubah. Dan kalau kita perhatikan juga di sini itu dari sisi EMA-nya, baik EMA 5, 7 maupun 13 ini tampak sedang diuji sebagai support oleh candle hari ini dan masih bergerak tahan berada di atasnya. Dan bagi kami sendiri untuk PTBA dari posisi supportnya itu bagi kami adalah di 2650 sebagai support pertama dan 2560 sebagai support kedua. Sedangkan resisten pertama ini kami taruh di 2870 dan resisten keduanya ada di 3000. Nah, dari sini kami coba tarik garis Elliott Wave, jadi dan juga ada trendline support dan resisten, trendline resisten. Jika kalau harga ini tembus di resisten trendline, ini kecenderungan besar akan menuju ke wave 5-nya di sebelah sini, dan kemungkinan akan terbentuk double top. Setelah itu kemungkinan akan dibanting cukup lumayan jauh. Jadi cuannya tolong hati-hati jika PTBA sudah menyentuh di 3000, ini harus cepat-cepat melakukan apa yang harus dilakukan. Dan untuk yang kedua yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh Wijaya Karya, itu dengan kode emitennya adalah WIKA atau kita baca dengan WIKA. Jadi kalau kita perhatikan, tampak WIKA itu hari ini dibuka di harga 1060 dengan rentang harganya adalah 1055 sampai dengan 1090, dan ditutup di harga 1075 atau menguat 20 poin atau 1,90% jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di 1055 rupiah. Dan WIKA sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 14,74 miliar rupiah, di mana market cap WIKA adalah 9,64 triliun dengan PER yang cukup lumayan tinggi di 57,8 kali. Sedangkan WIKA hari ini tampak memiliki average price di harga 1072,09 rupiah. Dan kalau kita perhatikan hari ini itu tampak WIKA paling banyak diperdagangkan adalah di harga 1075, itu sebesar 43.477 lot dengan 634 kali transaksi. Dan pada saat penutupan sendiri itu kalau kita perhatikan antrean paling banyak di bidnya itu ada di harga 1055, itu sebesar 10.337 lot. Dan di overnya sendiri itu tampak antrean paling banyak ada di harga 1100 sebesar 5.192 lot. Dan dari sisi price daripada WIKA itu kita peroleh informasi bahwa dalam 30 hari kumulatif up and down itu WIKA ditutup merah sebanyak 14 hari dan ditutup hijau sebanyak 7 hari, di mana rentang harga WIKA dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 1040 sampai dengan 1265, sedangkan secara year to date pergerakannya ada di 850 sampai dengan 2450 rupiah.
Dan asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign sale itu sebesar 203,48 juta rupiah. Dan dalam satu minggu terakhir, asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 1,61 miliar rupiah di emiten Wika. Dan dalam satu bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sale sebesar 12,62 miliar rupiah. Dari sisi statistiknya sendiri untuk Wika itu kalau kita perhatikan tampak Wika belum mengeluarkan laporan untuk kuartal ketiganya. Jadi itu masih agak lambat Wika mengeluarkannya, dan kalau kita lihat tampak Wika di tahun 2021 untuk EPS-nya bergerak cenderung turun jauh, itu dimana dari 2020 saat COVID ini lumayan jatuh, dan di tahun ini juga kalau dilihat dari kuartal 1 dan kuartal 2 pergerakan dari earning per share dari Wika tidak begitu lumayan menarik. Dan kalau kita perhatikan secara valuasi untuk Wika, walaupun secara price book value ini masih cukup lumayan murah, kan, tetapi secara price earning ratio ini sudah cukup lumayan mahal, karena kalau kita lihat di price earning ratio dari dividen yang dibagikan untuk tahun ini itu cukup lumayan kecil, karena kalau kita perhatikan dividen dari tahun lalu dan tahun ini itu tidak dikeluarkan oleh Wika. Dari sisi profitability-nya sendiri untuk tahun ini tampak net profit margin daripada Wika ini cukup lumayan kecil, demikian juga dengan ROE-nya, sehingga dari sini tampak kelihatan direksi kurang begitu maksimal di dalam dalam mengoperasikan perusahaan, dan hal ini juga diakibatkan karena adanya COVID yang lumayan memberi dampak kepada sektor konstruksi. Dan secara liquidity juga kalau kita perhatikan dari quick ratio daripada Wika ini tidak begitu tidak begitu bagus, karena masih di bawah 100% untuk quick ratio-nya, dan debt equity ratio-nya itu sebesar 332,68%. Sehingga secara fundamental bagi kami Wika ini untuk tahun ini kurang begitu menarik, karena dari sisi profitability-nya ini kurang begitu bagus, akan tetapi kalau dilihat dari valuasi, jika pergerakan Wika hampir sama dengan saat sebelum COVID, Wika ini masih cocok untuk di koleksi sebagai salah satu tambahan portofolio kita. Dan Wika sendiri kalau kita lihat dari sisi bandar detektor itu kita peroleh informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker CD adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1055 dan broker AK adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan dalam satu minggu terakhir ini kalau kita lihat tampak bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker itu sedang melakukan small distribution, top 3 broker itu sedang melakukan big distribution, sedangkan top 5 broker ini sedang melakukan normal distribusi, di mana broker AT adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp1.088 dan broker PD adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi stokastiknya sendiri untuk Wika itu tampak hari ini itu terjadi golden cross, dan akan tetapi masih berada di bawah area di area oversold. Dan dari sisi volume daripada Wika sendiri hari ini tampak tidak begitu bagus, karena di bawah rata-rata 20 hari terakhir, dan juga kalau kita perhatikan di hari Jumat ini volume perdagangan Wika ini tidak cukup lumayan cerah, karena kalau kita lihat dari awal minggu volumenya ini cukup lumayan bagus. Dan dari MACD-nya sendiri kalau kita lihat, walaupun ini tampak garis MACD ini sedang bergerak mendekati garis signal, dan juga dari histogram juga tampak bergerak mendekati angka 0, sehingga kita tunggu kalau ini terjadi persilangan maka terkonfirmasi tren akan segera berubah. Dan kalau kita lihat dari EMA-nya sendiri itu tampak hari ini EMA 8 dan EMA 5-nya ini tampak diuji oleh harga hari ini, dan kalau ini tertembus
keesokan hari jika bisa bertahan di atas EMA 5 dan EMA 8, kemungkinan secara minor trend Wika akan segera bergerak naik. Dan bagi kami sendiri untuk Wika ini memiliki support pertama itu ada di harga 1040 dan support keduanya di 955, sedangkan untuk resisten pertama itu kami taruh di 1145 dan resisten kedua ada di 1210 rupiah. Jadi kalau kita lihat Wika, jadi kondisi kalau Fibonacci ini kemungkinan kalau bisa tertembus di 61,8% ini, kemungkinan Wika akan segera bergerak ke atas menuju ke 50%-nya. Dan emiten ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh Matahari Department Store, itu dengan kode emitennya adalah LPPF. Jadi kalau kita perhatikan LPPF itu tampak LPPF hari ini itu dibuka di harga 3.950 dengan rentang harganya adalah 3.950 sampai dengan 4.030 dan ditutup kembali ke harga pembukaan di 3.950, jadi tidak ada pergerakan. Hari ini untuk Wika ditutup sama dengan previous close di hari sebelumnya. Dan LPPF sendiri tampak memiliki volume perdagangan itu sebesar 4,17 miliar rupiah hari ini, dan market cap daripada LPPF itu ada di 10,37 triliun dengan PER-nya adalah sebesar 17,73, dan LPPF sendiri tampak hari ini memiliki average price itu sebesar 3.976,5 rupiah. Dan kalau kita perhatikan LPPF itu tampak paling banyak diperdagangkan hari ini adalah di harga 3.970 itu sebesar 3.081 lot dengan 230 kali transaksi. Dan tampak di bidnya sendiri pada saat penutupan itu antrian paling banyak ada di harga 3.920 itu sebesar 981 lot, dan di offernya sendiri itu tampak antrian paling banyak itu ada di harga 3.990 rupiah. Dan secara price diary daripada LPPF itu tampak kalau kita perhatikan itu dalam 30 hari kumulatif up and down itu LPPF ditutup merah sebanyak 17 kali dan ditutup hijau hanya sebanyak 5 kali. Dan kalau kita perhatikan rentang harga daripada LPPF dalam 1 bulan terakhir itu ada di 3750 sampai dengan 440, dan secara year to date itu di 4030 sampai dengan 4790. Dan hari ini tampak asing melakukan net foreign sale itu sebesar 597,06 juta rupiah di emiten LPPF, dan dalam 1 minggu terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy sebesar 3,18 miliar rupiah. Dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 18,93 miliar rupiah. Dari sisi statistiknya sendiri kalau kita perhatikan dari key statistik itu tampak LPPF di kuartal ketiga ini kembali mengalami penurunan karena kembali terjadinya merebaknya virus COVID Delta, sehingga ini kembali menurun walaupun di kuartal kedua ini sempat sedikit berjaya. Dan kemungkinan di tahun ini itu dari LPPF untuk earning per share-nya itu akan bergerak di atas minus, jadi plus maksud saya, jadi akan plus. Dan kalau dilihat dari valuasinya sendiri untuk LPPF itu tampak secara PBV itu price book value ratio daripada LPPF itu di 9,8 kali dan PER-nya itu 17,73 kali, dan dari sisi NPM-nya itu sebesar 10,74% dan ROE yang berhasil dicetak itu sebanyak 55,24%. Dan quick ratio daripada LPPF ini kurang begitu bagus, dan dari sisi debt equity ratio-nya juga ini cukup lumayan besar, sehingga bagi kami secara fundamental untuk LPPF ini boleh dipegang tapi jangan terlalu lama, karena dari sisi profitabilitas
ini lumayan bagus dan valuasinya juga masih murah, kan, tetapi yang perlu kita sedikit hati-hati di sini adalah untuk liquidity-nya yang tidak begitu menggembirakan. Dan hari ini tampak LPPF secara bandar detektor itu memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker ini posisinya sedang big akumulasi. Sedangkan broker BK itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga 3983 dan broker AK adalah sebagai top net seller-nya. Dalam 1 minggu terakhir untuk LPPF itu bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang normal distribution, sedangkan top 3 broker dan top 5 broker ini posisinya netral, di mana broker BB itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp3.903 dan broker CS sebagai top net seller-nya. Dan untuk stokastiknya sendiri kalau kita perhatikan dari LPPF itu tampak percentage K ini masih berada di atas percentage D, sedangkan jaraknya ini masih stagnan atau sama dengan di hari kemarin. Dan kalau kita lihat volumenya ini cukup lumayan turun jauh, dan tampak juga dalam 1 minggu terakhir volume hari ini yang paling tidak bergairah untuk LPPF hari ini. Dan kalau kita lihat dari sisi MACD ini tampak histogram sedikit lebih jauh di bawah angka 0 jika dibandingkan dengan hari kemarin, dan MACD juga masih berada di bawah angka signal, belum tampak akan terjadi perpotongan di sini, sehingga tren kayaknya masih belum berubah, itu masih sedikit sideways. Dan bagi kami sendiri untuk LPPF ini memiliki support pertama itu kami taruh di 3750 dan support keduanya adalah di 3640, dan untuk resisten pertama itu ada di 4360 serta resisten kedua di 4500. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau tampak itu ada sebuah pola, jadi dari trend line, jadi dari trend line, resisten trend line, dan support trend line ini cukup lumayan menarik. Kalau besok ini tertembus dari resisten trend line ini, maka besar kemungkinan harga akan segera bergerak menuju ke resisten 1 ini dengan gampang akan tertembus. Akan tetapi kalau dia tertembus ke supportnya, itu kemungkinan akan bergerak cenderung ke bawah ke support yang kita tentukan. Dan juga kalau kita lihat dari wave-nya sendiri, ini kalau dilihat dari aturannya wave-nya sendiri, itu tampak untuk wave 5, itu kemungkinan pasti itu secara teori akan berada di atas wave 3, sehingga untuk di 4.500 atau di atas 4.800 ini kemungkinan akan bisa tercapai untuk LPPF ini. Dan bagi kami sendiri, kalau rekan-rekan ingin masuk secara cicil sekarang bisa, itu sudah lumayan oke. Dan lebih bagusnya lagi kita tunggu di awal bulan Januari untuk LPPF ini akan bergerak lumayan kencang jika dari trendline resisten ini tertembus, maka dia akan segera bergerak naik ke atas. Jadi demikianlah 3 buah emiten yang bisa kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh Matahari Department Store, kemudian Wijaya Karya, serta PTBA. Semoga bisa menjadi acuan bagi para cuan mania untuk mengambil keputusan menjual atau membeli. Dan di sini juga kami sampaikan bahwa analisa rekomendasi saham yang kami sampaikan ini bukanlah suatu ajakan untuk menjual atau membeli, dan kami harapkan para cuan mania memiliki trading plan serta money management yang baik sebelum melakukan pembelian terhadap sebuah emiten. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.